Taib. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, para pemirsa MGTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pendengar Radio Riyadul Jannah. Tentunya kita senantiasa mengucapkan pujian dan juga sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia dan juga anugerah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Karunia yang paling besar, karunia yang paling agung yang Allah karuniakan kepada kita adalah karunia kita berada di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karunia kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umatnya yang mutaba'ah kepadanya sampai dengan hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi yang berbahagia ini saya ditemani dengan host kita Hisan hafizahullah taala. Insyaallah akan kembali melanjutkan pembahasan yang tertunda pada pertemuan yang lalu, yaitu di dalam salah satu risalah atau kutaib, buku kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang dimana beliau beri judul Daurul Mar'ah fi Islahi Al-Mujtama', peran seorang wanita di dalam memperbaiki masyarakat. Yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu telah disampaikan tentang dua poin yang sangat pokok, yang sangat krusial, yang tentunya ini harus diperhatikan oleh seluruh para wanita, para akhwat yang dirahmati Allah. Peran yang besar di dalam memperbaiki lingkungan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Yang pertama adalah al-islah, memperbaiki diri tentunya dengan keimanan, dan juga memperbaiki dengan belajar ilmu agama tentunya. Dan yang kedua adalah memiliki al-bayan wal fasahah, yaitu memiliki lisan yang jelas, lisan yang fasih, sehingga di dalam menyampaikan itu akan mengena, dan ketika menyampaikan itu bisa difahami oleh orang-orang yang mendengarkannya. Kemudian kita akan masuk ke dalam poin yang ketiga, al-maqamut tsalits al-hikmah. Yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang wanita kalau ingin menjadi wanita yang memiliki pengaruh adalah harus memiliki hikmah, yakni al-muradu bihi al-hikmatu fid da'wah, yaitu hikmah di dalam berdakwah. Bagaimana caranya ilmu tersebut sampai kepada orang yang akan disampaikan. Dan para ulama menyebutkan al-hikmah hiya wad'u syai' fi mawdhihi. Yang dimaksud dengan hikmah yang disebutkan oleh para ulama seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Itu juga bagian daripada hikmah. Ya adil. Dalam artian apa? Dalam artian seorang wanita ketika akan menyampaikan kepada anaknya atau akan menyampaikan kepada tetangganya, maka dia harus melihat dan harus tahu siapa orang yang diajak berbicara. Dalam artian dalam cara menyampaikan dakwah itu, apa yang disampaikan kepada anak-anak berbeda dengan apa yang disampaikan kepada orang yang dewasa gitu. Apa yang disampaikan kepada anak laki-lakinya pasti berbeda dengan apa yang disampaikan kepada anak perempuannya. Apa yang disampaikan kepada orang yang stratanya mungkin rendah berbeda dengan apa yang disampaikan kepada orang-orang yang stratanya mungkin termasuk ke dalam strata yang tinggi gitu. Latar belakangnya, pendidikannya, masyarakatnya, lingkungan dan seterusnya. Nah, maka itu tentunya harus disesuaikan. Dan hikmah ini adalah bagian daripada karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Ketika Allah berikan kepada hamba-hambanya, maka hikmah ini merupakan perkara yang sangat luar biasa, yang bagian daripada karunia dan anugerah dari Allah.
Makanya Allah menyebutkan di dalam suratul Baqarah ayat ke-269 di mana Allah berfirman, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan siapa yang diberikan hikmah maka telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Lihat, Masya Allah, Aisan. Jadi orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kebaikan yang sangat banyak. Makanya hari ini tentunya yang menjadi khalal permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau mungkin di dalam ruang lingkup keluarga itu sendiri, kenapa sampai ada anak yang mungkin benci sama orang tuanya? Kenapa sampai ada anak yang mungkin kabur dari rumahnya? Karena mungkin diberikan nasihat oleh ibunya tapi dengan cara yang kurang tepat gitu. Ya, entah keras ataupun mungkin bahasa-bahasa yang disampaikan itu tidak dengan cara hikmah. Nah, maka ininya tentunya juga harus dipahami oleh para wanita, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh rahimahullahu taala juga menyebutkan faminal hikmah fid da'wah ila Allah azza wa jal an yunazzil al mukhatab al manzilah al-laiqah bihi. Jadi yang dimaksud hikmah di dalam berdakwah itu adalah menempatkan seseorang ya sesuai dengan kedudukannya yang cocok atau yang pas. Ini yang dimaksud dengan hikmah dalam dakwah. Jadi ketika seseorang itu menyampaikan kebaikan kepada orang lain, maka dilihat latar belakang dan siapa yang diajak untuk berbicara. Apabila yang diajak berdakwah adalah orang yang bodoh, maka tentunya ya disampaikan sesuai dengan kemampuannya untuk mencerna gitu. Karena kalau orang-orang yang mungkin latar belakangnya tidak berpendidikan, kemudian disampaikan dengan bahasa-bahasa yang intelektual, ya intelek, nah maka itu tidak akan nyambung tentunya. Ya. Nah ini juga yang harus dipahami oleh para ibu dan juga para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syekh rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwa ya manusia itu ada 3 tingkatan, ya ada 3 tingkatan. Yang pertama ada jahil, yaitu orang yang bodoh gitu ya, orang yang bodoh. Kemudian yang kedua adalah wa'alimun mutakasil, yaitu orang yang berilmu tapi dia pemalas. Dia tahu ilmunya tapi dia malas. Kemudian yang ketiga wa'alimun mu'anid, yaitu orang yang berilmu tapi dia pun sombong. Nah ini ketiga kelas ini harus disesuaikan nanti di dalam menyampaikan ilmu gitu ya. Dan tidak bisa seseorang itu menyamakan di antara ketiga ini. Jadi ketika menyampaikan kepada orang yang bodoh sama dengan menyampaikan kepada orang yang berilmu. Ya, menyampaikan kepada orang yang berilmu, kemudian dia pun disamakan dengan ketika menyampaikan kepada orang yang bodoh. Nah, ini tentunya harus dipahami oleh seluruh tentunya bagi kaum muslimin yang dirahmati Allah, terkhusus bagi para wanita, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang harus dipahami bahwa dakwah ini bukan hanya dilakukan oleh laki-laki gitu. Tapi dakwah ini juga tentunya dilakukan oleh seorang wanita. Bahkan kalau kita lihat di dalam perjalanan Islam itu banyak sekali wanita-wanita hebat yang Masya Allah memiliki pengaruh yang sangat luar biasa di masyarakatnya. Selain daripada menjadi ibu yang sukses, menjadi ibu yang hebat, menjadi istri yang sukses di hadapan suaminya, tapi tentunya juga menjadi seorang wanita yang berpengaruh di tengah-tengah masyarakatnya dengan berbagai macam keistimewaan, terkhusus di dalam berdakwah itu. Karena juga di dalam dakwah Ihsan dan para pemirsa dirahmati Allah ini supaya dipahami oleh semuanya, bahwa memang ada beberapa perkara yang itu hanya bisa dilakukan oleh seorang wanita. Sulit nanti untuk apa? Untuk dijangkau oleh seorang laki-laki gitu. Sebagai contoh misalkan di dalam hukum-hukum yang itu hanya berkaitan dengan seorang wanita, bagaimana memandikan jenazah wanita, bagaimana mengkafani jenazah wanita, itu kan nggak bisa dilakukan oleh laki-laki. Atau mungkin di dalam masalah haid, di dalam masalah nifas, atau mungkin di dalam pola asuh dan seterusnya. Nah, permasalahan-permasalahan yang demikian itu lebih mudah untuk dijangkau dengan sesama wanita. Nah, makanya disinilah peran seorang wanita di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah kita juga hari ini merasakan takjub luar biasa kalau ada seorang wanita berkumpul ya, misalkan di masjid, atau mungkin di salah satu rumahnya, kemudian mengajarkan kajian, dan yang mengajarkan ilmu tentang tajwid, tentang cara membaca Al-Quran, itu kan lebih mudah oleh wanita, Ihsan.
Saya contoh misalkan belajar tahsin ini. Seorang ibu itu wanita kalau dibenarkan oleh wanita lagi lebih mudah itu. Karena gerak bibirnya ibu diperhatikan. Itu masa dilihat oleh laki-laki kan tidak mungkin. Dan laki-laki ke perempuan mungkin jarang. Iya, jarang. Dan itu juga jadi untuk mempraktekkan itu dari wanita kepada wanita. Makanya di sini juga harus tentunya dipahami oleh para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu contoh misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Muadz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ke negeri Yaman untuk berdakwah, maka sebelum berangkat dakwah diberikan wejangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul bersabda, "Innaka ta'ti qauman ahla kitabin." Wahai Muadz, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum yang termasuk ahlu kitab. Ini disebutkan terlebih dahulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti Muadz memiliki persiapan apa yang akan disampaikan kepada ahlu kitab. Karena nanti dari sisi lafaz, kemudian cara penyampaian antara ahlul kitab dengan yang bukan ahlul kitab pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Kemudian cara berdakwahnya kepada mereka itu juga harus benar-benar diperhatikan. Makanya ini juga yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Dan di dalam dakwah ini dengan cara yang hikmah, yang paling sempurna yang tentunya dijadikan sebagai rujukan dan dijadikan sebagai contoh bagi kita hari ini adalah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwahnya. Nabi itu kan kalau dakwah Masya Allah luar biasa dengan uslub hikmah. Bahkan kalau kita lihat para pemirsa rahmati Allah, kan di antara salah satu contoh hikmah dalam dakwah itu kan lemah lembut ya. Kemudian memaafkan. Kemudian dengan bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang baik. Nabi SAW ketika menaklukkan kota Mekah. Dan kita tahu bahwa Nabi SAW itu ketika beliau di Mekah, beliau dicaci, dimaki, diusir, bahkan mau dibunuh kan. Dan ketika Nabi SAW sudah menghimpun kekuatan yang sangat banyak, Rasul membawa 10.000 pasukan dari Muhajir dan Ansar berangkat ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Sebagian sahabat yang dulu ketika di Mekah mereka teraniaya, disiksa, bahkan hampir dibunuh, mereka mengatakan al-ana yaumul malhamah. Sebagian sahabat mengatakan sekarang itu adalah hari pembantaian, balas dendam. Itu fitrah manusia, tabiat manusia. Jadi seorang manusia itu kalau mereka terasa disakiti, kemudian ketika mampu untuk membalas, ada keinginan untuk membalasnya. Itu manusiawi. Kemudian terdengar kalimat itu oleh Nabi SAW. Kemudian Rasul bersabda, La al-ana yaumul marhamah. Kata Rasul, tidak, tapi hari ini adalah hari kasih sayang. Masya Allah. Masuklah Nabi ke Mekah dan tidak ada terjadi peperangan kecuali hanya segelintir dari pasukannya dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dan ketika itu pun Nabi menegur Khalid bin Walid dan Nabi memintakan ampunan untuk Khalid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mekah ditaklukkan dan Nabi mengumpulkan semua orang-orang Quraisy dikumpulkan. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, "Ya ma'syara Quraisy, ma tarawunani bikum?" Wahai orang-orang Quraisy, apa yang kau lihat dariku gitu. Jadi Rasul bertanya, karena pertanyaan ini pernah Nabi tanyakan kepada mereka dahulu ketika masih di Mekah. Dahulu ketika di Mekah mereka mengatakan, wahai Muhammad engkau orang gila, wahai Muhammad engkau penyihir, wahai Muhammad engkau tukang syair, wahai Muhammad engkau ini itu, dicaci oleh Nabi. Pertanyaan itu diulang lagi oleh Nabi. Dan sekarang jawabannya beda. Mereka mengatakan, akhun karim, ibnu akhin karim. Engkau adalah saudara kami yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia. Tabiat manusia gitu Aisyah. Mungkin kalau dalam bahasa kitanya mencari aman tuh. Kalau dulu itu mengkritik, giliran ada maunya, beda lagi dia ucapannya. Nah itulah manusia seperti itu. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian ke rumah-rumah kalian dan mulai sekarang kalian bebas. Tidak ada yang terdolimi sedikit pun. Tidak ada yang diambil hartanya, tidak ada yang direndahkan kehormatannya. Semuanya bebas. Semuanya bebas. Tidak ada yang terdolimi. Bayangkan Ahsan, di hari itu tidak kurang daripada 2.000 orang Quraisy masuk Islam. Dalam satu hari itu. Ini dengan akhlak, dengan hikmah yang Masya Allah luar biasa. Makanya sekarang juga para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uslub hikmah dalam berdakwah itu merupakan sesuatu yang sangat penting.
Dan sesuatu yang disampaikan dengan cara yang keras, sesuatu yang disampaikan dengan cara yang kasar, itu biasanya menghasilkan hasil yang kurang maksimal. Yang kurang maksimal. Dan berdakwah dengan cara hikmah itu Masya Allah luar biasa. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau juga menyebutkan contoh, yaitu tentang kisah Al-A'rabi alladzi bala fil masjid, yaitu tentang orang Arab Badui yang dia kencing di masjid. Ini kisahnya adalah sahih, dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang diterima dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di mana disebutkan bahwa ketika Nabi SAW sedang berkumpul-kumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba masuk orang Arab Badui. Orang Arab Badui masuk, kemudian dia datang ke pojokan masjid dan pipis di sana. Dan tentunya ya para sahabat pasti marah. Dan para sahabat melihat dia dengan pandangan sinis, pandangan emosi. Kemudian kata Nabi SAW, la tajrimuhu. Sudah, jangan kalian apa? Jangan kalian ganggu, biarkan, biarkan, kata Nabi SAW. Kemudian sampai orang Arab Badui itu selesai daripada pipisnya. Dan itu dibiarkan, karena Nabi SAW melarang para sahabat untuk mengganggunya, biarkan. Kemudian setelah orang Arab Badui itu selesai daripada pipisnya, maka Nabi SAW memanggilnya dengan bahasa yang sangat lembut. Masya Allah, luar biasa. Kemudian Rasul bersabda, inna hadhil masajid la yasluhu fiha syai'un minal adha wa innama hiya lis-salati wa qiraatil Qur'an wa dzikrillahi azza wa jal. Wahai orang Arab, kata Rasul, sesungguhnya masjid ini bukan tempat untuk buang hajat, akan tetapi masjid ini tempatnya untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, dan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi memerintahkan para sahabat untuk mengambil air dalam satu bejana, satu ember, kemudian disiramkan ke tempat pipisnya, kemudian selesai masalah. Kemudian Masya Allah, orang Arab Badui ini tatkala melihat bagaimana lemah lembutnya Nabi SAW, dia berdoa kepada Allah. Dia mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah saya dan Muhammad, tapi jangan rahmati mereka-mereka itu yang galak-galak, katanya, ya, yang galak-galak gitu. Makanya ini Masya Allah luar biasa. Meskipun oleh Nabi ditegur, kalau mendoakan rahmat jangan hanya kepada dua orang, tapi luaskan, karena rahmat Allah itu sangat sangat luas. Dan ini Masya Allah merupakan hikmah yang sangat luar biasa. Nah begitu juga tentunya di dalam hadis yang mulia ini diterapkan nanti oleh para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memberikan dakwah kepada anak-anaknya. Karena dipastikan gini, seorang anak itu tidak akan lepas daripada kesalahan. Terkadang mungkin dia memecahkan perabotan rumah tangga, terkadang nangis-nangis, terkadang mungkin ketika orang tuanya sedang capek, tiba-tiba anak pengen ini, pengen itu, dan seterusnya. Itu anak-anak kan biasanya seperti itu. Nah maka tentunya ambil hikmah dan ambil pembelajaran daripada hadis yang mulia ini. Lihat Nabi SAW, meskipun orang Arab Badui itu melakukan kesalahan yang sangat fatal tentunya, pipis di masjid itu luar biasa. Ini perkara yang sangat fatal tentunya kesalahannya. Tapi Nabi SAW tidak memarahinya karena orang itu belum tahu. Dan Nabi SAW memberitahu dengan cara yang lemah lembut. Nah begitu juga hari ini para ibu yang dirahmati Allah, ketika mungkin ya anaknya melakukan perkara yang itu dibenci oleh orang tuanya. Misalkan sedang ada tamu, kemudian anaknya tiba-tiba ngambil makanan yang disuguhkan kepada tamu. Jangan dimarahi. Jangan dimarahi. Akan tapi nasihati dengan cara yang terbaik, ya, nasihati dengan cara yang terbaik. Makanya sering diulang-ulang, kita pernah mendengar itu kisahnya Syekh Sudais hafizahullah taala yang sekarang menjadi imam di Masjidil Haram. Ternyata beliau menjadi imam besar itu karena doa ibunya. Karena doa ibunya. Beliau menyebutkan di salah satu channel di Saudi Arabia, ketika beliau itu, saya itu bisa seperti ini kurang lebih karena doa ibu saya, kata beliau. Loh kenapa? Dulu ketika kecil saya itu bandel, kata beliau, bandel. Dan ketika ada tamu yang itu tamu undangan orang tuanya, maka beliau memecahkan makanan sampai sama bejananya. Gitu. Itu di depan tamu itu karena beliau lari-lari biasa anak-anak. Kemudian ibunya datang dan mengambil Syekh Sudais yang masih kecil ketika itu. Kemudian ibunya sambil marah mengatakan, wahai Sudais, semoga engkau menjadi imam di Masjidil Haram dan Allah mengijabahnya. Nah ini kan hikmahnya. Nah, ya marahnya yang baik-baik gitu. Jangan ini ketika seorang tua marah kemudian diucapkan dengan kalimat-kalimat yang serampangan,
dasar kamu anak bandel. Ya akhirnya anaknya bandel sampai tua itu. Makanya kalau kita lihat Ahsan hari ini, terkadang melihat ada orang itu yang sudah tua tapi masih nakal gitu. Ya, ada orang yang sudah tua tapi nakal. Kalau kita renungkan, bisa jadi mungkin seperti itu karena sebab doa orang tuanya mungkin. Mungkin orang tuanya dulu mengatakan kepada anaknya, kamu itu anak bandel dasar. Akhirnya anaknya jadi bandel sampai tua gitu. Karena kita ingat para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW beliau bersabda, salatu da'watin mustajabah. Ada 3 doa yang itu pasti akan diijabah oleh Allah. Yang pertama adalah da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya, terzalimi. Wa da'watul musafir, yang kedua adalah doanya orang yang sedang safar, dan yang ketiga adalah da'watul walid li waladihi, yaitu doanya orang tua kepada anak-anaknya. Makanya hati-hati, jangan sampai dari lisan orang tua ada kalimat-kalimat yang itu justru akan disesali selama hidupnya. Atau doa itu akan berimbas buruk kepada anak-anaknya. Dalam Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi menyebutkan tentang kisah Jurej. Seorang ahli ibadah yang dia dihinakan di tengah-tengah pelacur, itu dengan sebab karena doa ibunya. Karena ibunya kesal kepada Jurej karena beberapa kali memanggil tidak disaut, maka ibunya mengatakan, Allahumma la tumithu hatta yakuna ala wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan engkau wafatkan Jurej sampai engkau hinakan wajahnya di tengah-tengah pelacur. Dan Allah ijabah seketika itu juga. Makanya ini yang harus dipahami oleh para ibu, para orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi SAW ini kan sebagai suri tauladan dan sebagai contoh dalam berdakwah. Ketika ada orang Arab Badui, maka Nabi SAW beliau juga tidak langsung membentaknya, tidak langsung menghardiknya, karena dia orang yang bodoh, orang yang tidak tahu. Dan mungkin kita juga lihat hari ini banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh seseorang karena dia belum tahu. Karena dia belum tahu. Dan tugas kita itu bukan menjadi seorang hakim. Akan tapi tugas orang yang berdakwah itu hanya menyampaikan, tidak boleh menjadi hakim. Mengajak. Meskipun orang tentunya terjerumus ke dalam kesalahan yang sangat fatal, tetap kewajiban kita adalah memberikan peringatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Dan kita itu tidak akan pernah dituntut untuk apa? Untuk sampainya hidayah taufik kepada orang, tapi kewajiban kita hanya sekedar menyampaikannya. Hanya sekedar menyampaikan. Karena hidayah taufik itu milik Allah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang punya hidayah taufik. Bahkan seorang ayah kepada anaknya, seorang ibu kepada anaknya. Makanya kita lihat di dalam sejarah, salah satu contoh misalkan Nabi Nuh alaihissalam, beliau apakah bisa memberikan hidayah Islam kepada anak dan juga kepada istrinya? Ternyata tidak bisa. Nabi Lut alaihissalam, apakah istrinya, anak-anaknya beriman? Jawabannya tidak. Akan tapi beliau hanya mampu menyampaikan dan berusaha untuk menyampaikan hidayah, tapi untuk diterimanya hidayah itu tidak bisa. Karena itu semuanya murni milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menyebutkan at-tarbiyatu minal walid wal hidayatu minallah. Pendidikan itu dari orang tua kepada anak-anaknya, tapi hidayah itu dari Allah, bukan dari orang tua. Nah, ini tentunya yang harus dipahami oleh kita semua hari ini di dalam menyampaikan dakwah. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan beberapa pelajaran yang dapat diambil daripada kisahnya orang Arab Badui ini. Beliau menyebutkan bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka memiliki kecemburuan yang sangat tinggi. Yang dimana mereka itu segera untuk mencegah orang Arab Badui itu dari melakukan kemungkaran. Itu para sahabat, Masya Allah, luar biasa. Akan tapi bersamaan dengannya, Nabi SAW tidak segera untuk mengingkari kemungkaran. Kenapa demikian? Karena ketika diingkari kemungkaran, ketika itu akan timbul kemungkaran yang lebih besar. Kan dalam kaidah Islam itu, kalau ada 2 kemungkaran yang datang bersamaan, yang kita tidak bisa terhindar dari dua-duanya, maka minimal cegah kemungkaran yang lebih besar. Ya, cegah kemungkaran yang lebih besar. Dan di sini juga kan ada 2 kemungkaran. Ada kemungkaran. Yang pertama adalah apa? Orang Arab Badui pipis di masjid. Kalau seandainya di tengah-tengah pipis itu dicegah, maka akan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Misalkan apa, air seninya terkena pakaian, kemudian menyebabkan dia akan sakit nanti, karena orang itu kalau sedang pipis kemudian ditahan, itu akan menyebabkan penyakit yang datang kepada dirinya. Itu ada kemungkaran yang jauh lebih besar.
Nah, maka tentunya ketika terjadi kemungkaran ini, maka pilihlah kemungkaran yang paling kecil, ya, yang paling kecil. Dan juga kalau seandainya langsung diingkari ketika itu, maka dia akan langsung berdiri, Ahsan. Akan langsung berdiri, kemudian dipastikan auratnya akan terbuka, akan terlihat auratnya. Dan melihat aurat kan dosa, itu juga kemungkaran. Makanya dalam kasus ini sudah dibiarkan sampai selesai, adapun setelah selesai tinggal diguyur dengan air dan urusannya beres gitu. Karena kan Masya Allah, kalau masjid zaman dulu itu kan tidak ada keramik seperti kita hari ini. Jadi langsung tanah, kemudian ketika diguyur oleh air, maka otomatis merembes ke tanah, kemudian ia meresap ke tanah, kemudian setelah itu akan hilang aroma daripada air seni tersebut. Nah, ini yang ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita lihat juga di dalam surat Al-An'am, misalkan 108, ketika seseorang itu mencaci sesembahan selain Allah, ya, mencaci sesembahan selain Allah, kan dilarangnya dalam ayat Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 108, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilmin. Janganlah kalian mencaci atau menghina orang-orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mencaci Allah. Ya, mereka akan mencaci Allah adwam bighairi ilmin, dengan permusuhan tanpa ilmu. Jadi kalau seandainya orang muslim itu mencaci sesembahan selain Allah yang disembah oleh orang-orang di luar Islam, dan itu berpotensi mereka akan balik menghina Allah, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Padahal kita lihat dalam Islam itu diperbolehkan, bahkan disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah ketika seseorang menghinakan sesembahan selain Allah. Makanya kan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadinya Fathu Makkah, patung-patung dihinakan, dihancurkan dan seterusnya. Tapi dalam satu kondisi, ketika seseorang misalkan menghina sesembahan selain Allah dan dia tahu bahwa kalau dia menghina akan balik menghina Allah, maka tidak boleh. Tujuannya apa? Untuk menghindari kemafsadatan yang jauh lebih besar. Ini juga kan terkadang ada orang yang saling hina, atau ada orang muslim menghina Nasrani, nanti Nasrani balik lagi menghina Islam. Nah, maka dalam Islam kalau memang keadaannya demikian, maka tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena akan berpotensi mendatangkan kemaslahatan yang jauh lebih besar, ya, yang jauh lebih besar. Oh, iya. Ada unsur dakwahnya di sana. Iya, betul. Ya, makanya kalau kita misalkan juga mengajak dari sisi dakwah, mengajak kepada sunnah, kemudian jangan juga sedikit-sedikit menghina orang lain, kok mau gini-gini, nanti akan balik lagi menghina gitu. Sehingga akhirnya apa? Sunnah dihinakan. Sehingga orang-orang mengatakan sunnah seperti ini dan itu. Kenapa? Karena mungkin orang tersebut juga belum tahu dari sisi ilmu, belum tahu dari sisi berdakwah, sehingga banyak mencaci dan menghina orang lain, sehingga orang lain itu akan menghina syariat, terutama sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mungkin sementara yang disebutkan di dalam dakwah dengan cara hikmah yang ini harus dimiliki oleh seorang wanita. Barangkali demikian, Ahsan. Wallahu a'lam. Naam. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya sesuatu yang disampaikan dengan cara hikmah dalam artian lemah lembut, iya, betul, itu akan didapatkan hasilnya dengan sangat maksimal. Betul. Dan sesuatu yang diberikan dengan emosi, kemudian dengan cara keras, maka tidak akan diperoleh hasilnya dengan cara maksimal. Iya, Ustaz. Dan kalau kita lihat ingin bagaimana sih madrasah tarbawiyah, yaitu madrasah kenabian, sehingga Masya Allah kita lihat hasilnya luar biasa. Betul. Jadi orang-orang yang keluar dari madrasah kenabian itu orang-orang yang hebat, yang itu akan menjadi orang-orang yang besar bukan hanya di Jazirah Arab, tapi sampai menguasai dunia. Sampai akhirnya ketika itu bahwa umat Islam itu menguasai 2/3 dunia. Ini hebatnya luar biasa. Mereka lah orang-orang yang berada di madrasah atau di dalam sekolah kenabian yang langsung dibimbing oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu juga adalah seorang ibu yang tentunya memiliki peran yang sangat vital di dalam membangun generasi gitu. Makanya kan senantiasa disebutkan al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah sekolah yang paling pertama. Saya berikan salah satu contoh, misalkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
bersabda kepada Amr ibn Salimah, yang ketika itu beliau usianya masih sangat kecil. Yang namanya anak-anak ketika makan dengan Nabi itu makannya yang ambil kanan, kiri, kemudian ambil yang sana, sini. Maka oleh Nabi SAW diajarkan dengan cara yang sangat luar biasa bijak, tidak marah gitu. Nabi SAW beliau bersabda, "Ya gulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalika." Wahai anak, makanlah, bacalah bismillah. Jadi kalau engkau makan nanti baca bismillah ya. Gitu. Kemudian makanlah dengan tangan kananmu, jangan makan dengan tangan kiri. Dan makanlah makanan yang paling dekat dengan dirimu. Dan kalimat ini diingat oleh beliau sampai besar. Yeah. Jadi kalimat yang disampaikan oleh Nabi ketika mengajarkan dengan cara lemah lembut, maka itu yang diingat oleh Amr bin Salimah sampai beliau besar, dewasa gitu. Jadi kan Masya Allah, kelembutan dan lemah lembut. Nah begitu juga lihat bagaimana Nabi SAW ketika beliau membagikan harta sedekah kepada masyarakat. Kemudian Al-Hasan dan Al-Husain datang, kemudian anak kecil yang belum tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kemudian beliau mengambil satu butir kurma kemudian dimakan. Kemudian Nabi SAW seketika langsung mengambilnya dan Rasul langsung memasukkan jarinya ke mulutnya Al-Hasan dan Husain. Kemudian Rasul bersabda, kuh, muntahkan, muntahkan. Sesungguhnya kami Ahlul Bait diharamkan untuk memakan sedekah. Kemudian sampai dimuntahkan. Dan ini Masya Allah luar biasa itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah ini juga silahkan nanti untuk ditiru oleh para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ketika orang tua misalkan melihat kesalahan anaknya, jangan emosi karena itu memang namanya juga anak-anak gitu. Namanya juga adalah anak-anak yang mereka belum tahu. Tapi kewajiban orang tua adalah memberikan arahan, memberikan contoh kepada anak-anaknya dengan cara yang paling terbaik. Karena Masya Allah ya ternyata kelembutan yang diberikan oleh orang tua, kasih sayang yang diberikan oleh orang tua itu juga harus dibarengi dengan adab gitu. Jadi kasih sayangnya dibarengi dengan akhlak dan juga adab. Makanya kan dalam fikih Islam itu tidak boleh ketika orang tua misalkan ada masalah dengan suaminya, suami istri ada masalah, kemudian dia perlihatkan di hadapan anaknya. Kemudian misalkan ketika marah-marah kepada suaminya dilampiaskan ke siapa? Ke anak-anaknya. Nah itu yang paling banyak terjadi hari ini. Nah ini harus diperhatikan. Jadi jangan sampai misalkan nanti anaknya terganggu dari sisi apa psikisnya, kemudian trauma dan seterusnya. Nah maka ini harus dipertimbangkan dan harus dipahami oleh semua orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan marah kepada anak, tapi kalaupun marah ucapkan kalimat-kalimat yang baik itu. Ketika anaknya misalkan bandel luar biasa sulit diarahkan, kata orang tuanya, kamu ini semoga jadi presiden misalkan, misalkan gitu, atau jadi orang sukses, jadi apa, jadi ini dan seterusnya. Jangan mengucapkan kalimat yang serampangan. Dikhawatirkan itu nanti langsung Allah ijabah doanya, ucapannya, karena kan orang-orang mengatakan ucapan orang tua itu adalah doa kan ya. Iya Ustaz. Ya, ucapan orang tua itu adalah doa. Nah ini yang harus senantiasa untuk dijaga. Jangan marahi anaknya. Karena ingat suatu saat nanti yang akan mengurus orang tua itulah anak-anaknya. Di masa tua itu yang akan mengurusi orang tuanya adalah anak-anaknya. Maka sayangilah mereka di masa kecil, maka anak tua akan menyayangi orang tuanya ketika orang tuanya sudah tua. Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau orang tua itu ingin diberikan hak-haknya oleh anaknya, maka orang tua pun harus memberikan hak-hak anak ketika anak itu masih kecil. Karena Nabi SAW beliau bersabda, al-jaza'u min jinsil amal. Jadi namanya balasan itu sesuai dengan amal dan juga perbuatan. Barangkali demikian. Nah, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya saya ingin menyempurnakan sedikit apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam ibrah atau pembelajaran dari kisah tentang orang Arab Badui. Bagaimana hikmahnya Nabi SAW sehingga bisa diambil berbagai macam jenis pelajaran. Al-ibratu tsalitsah, yaitu pembelajaran yang ketiga. Sesungguhnya Nabi SAW itu memerintahkan para sahabat untuk menyiram dengan satu ember air besar. Yang dimana yang dijadikan pembelajaran dalam kisah ini adalah annal aula al-mubadarah biizalatil mafsadah. Jadi yang paling utama adalah segera untuk menghilangkan kemafsadatan kalau memang mampu. Kenapa demikian?
Karena mengakhir-akhirkan, menghilangkan kemafsadatan, itu akan terjadi berbagai macam permasalahan setelahnya atau berbagai macam penyakit, kalau itu mungkin. Nah, ini juga yang harus dipahami oleh para orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat ada anaknya misalkan atau keluarganya yang melakukan kemungkaran, langsung dicegah, jangan dibiarkan gitu. Jangan dinanti-nantikan kalau memang memungkinkan. Lihat Nabi juga sallallahu alaihi wasallam ketika Al Hasan atau Al Husain memakan kurma, langsung diambil kemudian dimuntahkan. Jangan sampai nanti aja, biarin aja, ini menanggung. Jangan biarkan aja, ini kan namanya anak-anak, kemudian biarkan saja meskipun melakukan kesalahan. Tidak boleh. Ya tidak boleh. Dan ini juga banyak yang mungkin hari ini maaf dilalaikan oleh sebagian daripada orang tua. Ketika melihat anaknya mengambil makanan temannya, dibiarkan oleh orang tuanya. Maka dengan sebab itu nanti anaknya memasukkan ke dalam mulutnya dan perutnya makanan yang haram, dan nanti itu akan memberikan pengaruh kepada karakter dan juga akhlaknya di kemudian hari. Jadi kebiasaan juga. Jadi kebiasaan. Nah, kemudian mungkin ada orang tua yang subhanallah melihat anaknya kok nggak sholat. Kata orang tuanya, udahlah nanti aja, biarinkan aja ini sekarang nanggung, kemudian nanti aja untuk sholatnya. Nggak boleh. Tapi segera untuk apa? Untuk dihilangkan kemafsadatan itu, kemudian langsung dicegah. Bahkan kalau bisa, ya jalan-jalan yang memang itu menghantarkan kepada dosa dan juga kemafsadatan, itu kalau bisa langsung untuk dihilangkan. Ya langsung untuk dihilangkan. Kemudian setelah dicegah dan dihilangkan, maka ada pembelajaran yang keempat. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhbaral a'rabiyya bi sya'ni hadhil masajid wa annaha innama buniyat lis-shalah wa qiraatil Qur'an wa dzikrillah. Kemudian setelah dicegah, Nabi itu menyebutkan alasannya. Jadi kenapa enggak boleh di sini? Nabi menyebutkan sesungguhnya masjid itu dibangun untuk ibadah, untuk sholat, baca Quran dan zikir kepada Allah. Nah begitu juga cara ini disampaikan oleh orang tua ke anaknya. Ada alasan. Ada alasannya. Sebutkan alasannya. Kalau mungkin misalkan anak itu belum mampu untuk mencerna tentang alasan akhirat, maka sampaikan yang masuk di logika mereka. Misalkan, nah kamu jangan makan ini ya, kenapa? Karena ini kurang baik, nanti takutnya kamu gini, badannya ada cacingnya, takutnya gini, seterusnya. Tapi kalau mereka sudah bisa mencerna, sebutkan juga dengan balasan-balasan nanti di akhirat. Abi dan Umi misalkan ingin engkau jadi anak yang soleh supaya masuk ke dalam surga, sholat ya nah, supaya ini dan seterusnya. Jadi sebutkan alasannya. Nah ini juga yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi disampaikan dengan cara yang demikian. Kalau disampaikan dengan cara yang logis, kemudian disampaikan dengan bahasa-bahasa yang dipahami, maka insya Allah orang itu mudah untuk menerima. Hari ini kenapa banyak orang yang tidak menerima dengan seruan kita? Karena mungkin pola dan juga cara penyampaiannya tidak sesuai dengan logika mereka, tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Ya. Salah satu contoh, misalkan ada orang yang mungkin kemampuannya yang dia tahu itu hanya A, B, tapi disampaikan dengan tingkatan yang sangat tinggi, sehingga dia tidak paham sama sekali. Nah itu juga berbahaya gitu ya, itu juga berbahaya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, hadithun nas bima ya'rifun. Ajaklah manusia itu berbicara sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Apakah kalian suka ketika mereka mendustakan Allah dan Rasulnya? Jadi ketika salah di dalam menyampaikan, maka itu bisa berkonsekuensi orang yang kita ajak, maka dia akan mendustakan Allah dan juga mendustakan Rasulullah SAW. Kemudian pembelajaran yang kelima di dalam kisah ini adalah annal insan idza da'a ghairahu bil hikmah wal lutf wal lin hasala minal matlubi ma huwa akbaru mimma law arada al mu'alajata syai' bil 'unuf. Sesungguhnya manusia apabila dia berdakwah kepada yang lainnya dengan hikmah, dengan kelembutan, dengan kesantunan, maka dia akan mendapatkan apa yang diinginkan yang jauh lebih besar. Akan mendapatkan apa yang diinginkan jauh lebih besar untuk apa? Untuk mendapatkan kebaikan dibanding dengan menyampaikan dengan cara yang keras. Jadi hasilnya lebih baik dan juga lebih maksimal. Makanya lihat hasilnya dalam dakwah Nabi ini. Orang Arab Badui itu tidak marah ke Nabi, kemudian mendengarkan nasihat Nabi SAW, dan yang lebih lagi beliau mendoakan Nabi itu.
Doanya Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah saya dan Muhammad, tapi jangan rahmati selain daripada kami orang-orang yang galak itu. Jadi dakwahnya diterima, kemudian orang itu tidak marah, dan lebih lagi dia justru mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga hari ini para orang tua yang dirahmati Allah, terkhusus para ibu, para istri yang dirahmati Allah. Lihat bagaimana contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang wanita juga nanti mengajak tetangganya untuk beribadah kepada Allah, sampaikan dengan cara yang baik. Maka kalau disampaikan dengan cara yang baik, yang lemah lembut, yang hikmah, selain daripada mereka akan mengikuti, mereka pun akan berbuat baik kepada diri kita. Nah, itu tentunya yang sangat penting yang harus dipahami oleh kita semua hari ini. Di dalam masalah berdakwah harus ada unsur hikmah, terkhusus bagi seorang wanita kalau ingin memberikan pengaruh di keluarganya dan ingin juga memberikan pengaruh di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Barangkali demikian Ahsan yang disampaikan, wallahu taala a'lam. Naam.